Dalam hening malam yang diselimuti kabut tebal, Lilis, seorang remaja SMA, tiba di pintu gerbang rumah bibinya yang berdiri megah. Rumah ini adalah bekas mes karyawan pabrik besar yang dulu ramai dan produktif. Namun, kini pabrik itu telah berhenti beroperasi selama lebih dari 2 dekade, meninggalkan jejak masa lalu yang suram. Lilis dan bibinya, Tante Siska, tinggal di rumah itu sejak orang tuanya bercerai. Suasana rumah yang luas terasa kuno dan penuh misteri, dihiasi oleh benda-benda dari masa lalu yang terlihat seperti terjebak dalam waktu. Namun, sesampainya di sana, Lilis mulai merasakan bahwa ada yang tidak beres. Suara langkah kaki samar terdengar di koridor pada malam hari, dan bayangan aneh terlihat berlalu lalang. Terkadang, Lilis merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya dari sudut gelap. Suatu hari, Lilis menemukan kotak tua berisi foto-foto dan surat-surat dari masa ketika pabrik masih beroperasi. Ternyata, bibinya dulunya adalah seorang karyawan di pabrik itu dan memiliki banyak kenangan manis bersama rekan-rekan kerjanya. Namun, di antara foto-foto tersebut, ada satu wajah yang menarik perhatian Lilis, wajah seorang pria dengan senyum penuh kebahagiaan, yang terlihat begitu hidup di antara rekannya. Dia adalah Andi. Lilis mulai bertanya-tanya tentang nasib Andi dan mengapa ia tiba-tiba menghilang dari foto-foto berikutnya. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia mulai mencari informasi lebih lanjut. Bibinya memberitahunya bahwa Andi adalah salah satu karyawan terbaik pabrik itu, tetapi nasib buruk menimpanya saat ia terlibat dalam kecelakaan tragis yang menewaskannya. Setelah berbicara dengan beberapa karyawan pabrik yang masih tersisa, Lilis menyadari bahwa ada aspek-aspek misterius yang mengelilingi kematian Andi. Beberapa karyawan mengatakan bahwa mereka pernah merasakan keberadaan Andi di sekitar area rumah mes, terutama di malam hari. Bisikan-bisikan dan langkah kaki yang tanpa wujud seringkali memenuhi malam-malam gelap. Lilis semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tak kasat mata menghantui rumah itu. Dalam pencariannya untuk mengungkap kebenaran, Lilis menemukan diaries lama milik bibinya yang mengungkap bahwa sebenarnya kematian Andi bukanlah kecelakaan semata. Ternyata, ada unsur kelalaian pabrik yang tersembunyi, dan para karyawan merasa bahwa kecelakaan itu disebabkan oleh praktik-praktik berbahaya yang diabaikan oleh manajemen. Dengan tekad untuk memberikan keadilan pada arwah Andi dan mengakhiri teror yang menghantui rumah, Lilis mulai melakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Dia menyusun rencana untuk menghubungi seorang paranormal, untuk membantu berkomunikasi dengan roh Andi dan mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Malam yang ditunggu-tunggu tiba. Lilis dan teman-temannya berkumpul di ruang tengah, dengan lilin-lilin menyala dan aura ketegangan yang kental. Mereka memulai sesi komunikasi dengan roh, dan segera suasana berubah. Udara menjadi dingin dan lembab, suara-suara aneh terdengar dari sudut-sudut ruangan, dan bayangan-bayangan mengerikan melintas di dinding. Dalam kegelapan yang menggumpal, Andi muncul dalam bentuk samar. Matanya terlihat sayu, penuh kegelapan, dan bibirnya bergerak tanpa suara. Dia mulai menceritakan kisahnya dengan suara getaran pelan yang menusuk tulang. Andi mengungkapkan bahwa kecelakaan itu sebenarnya adalah hasil dari konspirasi jahat yang melibatkan beberapa eksekutif pabrik. Mereka mengabaikan standar keselamatan demi keuntungan pribadi dan mengorbankan nyawa para karyawan. Andi merasa bahwa ia tak bisa beristirahat tanpa membongkar kebenaran ini. Lilis dan teman-temannya bersumpah untuk membantu Andi mencari bukti-bukti yang diperlukan untuk mengungkap skandal ini ke dunia. Mereka memasuki pabrik yang sudah berubah menjadi reruntuhan, tempat tersembunyi di mana rahasia-rahasia gelap terkubur. Selama perjalanan penuh ketegangan ini, mereka menemukan arsip rahasia yang membuktikan peran eksekutif dalam kecelakaan itu. Bukti-bukti ini akan mengguncangkan seluruh kota dan mengubah pandangan orang terhadap pabrik tersebut. Dalam konfrontasi akhir, Lilis dan teman-temannya berhasil menghadapi para eksekutif yang bertanggung jawab. Skandal tersebut terbongkar, dan media meliputnya dengan luas. Kehancuran pabrik yang dulu mereka banggakan menjadi simbol ketidakadilan yang menghancurkan nyawa manusia. Setelah kebenaran terungkap, hantu-hantu dan teror yang menghantui rumah bekas pabrik itu mulai mereda. Andi muncul satu kali terakhir, kali ini dengan senyuman lembut yang penuh terima kasih. Dia akhirnya bisa berpulang dengan damai. Lilis, dalam perjalanan gelap dan mengerikan ini, telah menemukan keberanian dan tekad untuk melawan kejahatan yang tersembunyi di balik kedamaian palsu.
Dia menyadari bahwa kematian Andi dan para karyawan lainnya adalah pengorbanan yang tak seharusnya terjadi, dan ia bersumpah untuk menjaga agar kebenaran itu tetap terangkat ke permukaan. Legenda mengatakan bahwa rumah bekas pabrik itu masih memiliki jejak-jejak misteri hingga hari ini. Beberapa penduduk setempat masih melaporkan adanya suara langkah kaki tanpa wujud dan bayangan yang melintas di malam hari. Namun, kali ini suasana tidak lagi penuh teror, melainkan lebih seperti penghormatan bagi arwah-arwah yang telah dikhianati. Lilis, meskipun telah berhasil membantu mengungkap kebenaran yang kelam, merasa ada kewajiban yang lebih besar yang harus dia penuhi. Dia memutuskan untuk memulai kampanye keselamatan di komunitasnya, dengan harapan dapat mencegah tragedi serupa terjadi di tempat lain. Dia bekerja sama dengan organisasi amal, mengadakan seminar, dan berbicara di berbagai forum tentang pentingnya keselamatan di tempat kerja. Sementara itu, hubungan Lilis dengan bibinya menjadi lebih kuat. Mereka berdua telah melalui perjalanan yang mengerikan dan membingungkan bersama-sama, dan pengalaman itu telah mengikat mereka dengan cara yang tak tergantikan. Tante Siska berbagi cerita-cerita dari masa lalunya di pabrik, yang menjadi kenangan manis bagi mereka berdua, serta untuk menghormati kenangan Andi dan karyawan lainnya. Rumah bekas pabrik yang dulu angker kini menjadi tempat penyembuhan. Lilis dan teman-temannya mengadakan upacara peringatan setiap tahun untuk mengenang para korban, serta sebagai pengingat bagi semua orang tentang pentingnya keadilan dan keselamatan di tempat kerja. Namun, jejak-jejak kegelapan masih terasa di sudut-sudut ruangan, mengingatkan bahwa masa lalu tidak bisa sepenuhnya dilupakan. Seiring berjalannya waktu, kisah Lilis tentang pengungkapan kebenaran ini menjadi terkenal di seluruh kota. Dia dihormati sebagai pahlawan muda yang berani dan pejuang bagi keadilan. Namun, Lilis tetap rendah hati dan selalu mengingat bahwa kemenangan ini tidak akan mungkin terjadi tanpa bantuan teman-temannya, dan tanpa semangat dari arwah Andi yang telah membimbing mereka. Dengan menghormati kenangan para korban, Lilis mendedikasikan hidupnya untuk memastikan bahwa tragedi serupa tidak akan terjadi lagi. Dia telah menemukan tujuan hidup yang lebih besar daripada dirinya sendiri, dan kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk berani berbicara dan melawan ketidakadilan di dunia. Rumah bekas pabrik itu mungkin telah menjadi tempat yang angker dan gelap pada satu waktu, tetapi berkat Lilis dan tekadnya, tempat itu kini memiliki cahaya harapan yang bersinar terang. Dan kisah tentang Lilis dan perjuangannya akan terus dikenang, mengajarkan bahwa bahkan di tengah kegelapan, kita semua memiliki kekuatan untuk membawa perubahan yang positif.